tidak ada yang lebih mempengaruhi orang, selain pujian dari teman terpercaya. Seekor tupai yang sekarat di depan rumah Anda, mungkin lebih relevan dengan minat Anda saat ini, daripada orang yang sekarat di Afrika. Semua teman saya yang memiliki adik-adik yang akan kuliah atau sekolah menengah, nasihat nomor satu saya adalah, Anda harus belajar bagaimana membuat program. Saya pikir aturan bisnis yang sederhana adalah, jika Anda melakukan hal-hal yang lebih mudah terlebih dulu, maka Anda sebenarnya bisa membuat banyak kemajuan. Pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya hampir setiap hari adalah, apakah saya melakukan hal yang paling penting yang bisa saya lakukan? Perusahaan yang bekerja adalah perusahaan yang sangat diperhatikan dan memiliki visi untuk dunia, jadi lakukan sesuatu yang Anda sukai. Saat ini, dengan jejaring sosial dan alat lain di internet, 500 juta orang ini memiliki cara untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan dan agar suaranya didengar. Orang-orang mengira inovasi hanya memiliki ide yang bagus, tetapi banyak di antaranya yang bergerak cepat dan mencoba banyak hal. Penting bagi pengusaha muda untuk memiliki kesadaran diri yang memadai, untuk mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Saya biasanya berpikir jika Anda melakukan hal-hal baik untuk orang-orang di dunia, itu akan kembali dan Anda mendapat manfaat darinya seiring waktu. Saya di sini untuk membangun sesuatu untuk jangka panjang. Yang lainnya adalah gangguan. Saya hanya butuh 2 minggu untuk membangun versi pertama Facebook karena saya memiliki begitu banyak barang sebelum itu. Saya memulai situs ini ketika saya berusia 19 tahun. Saya tidak tahu banyak tentang bisnis saat itu. Saya ingin menunjukkan produk yang lebih baik daripada hanya berbicara tentang hal-hal yang mungkin kami lakukan. Saya pribadi tidak berinvestasi di banyak perusahaan, karena menurut saya ini akan menjadi konflik kepentingan, dan Facebook biasanya juga tidak. Saran nomor 1 saya adalah, Anda harus belajar bagaimana memprogram. Satu-satunya daging yang saya makan adalah dari hewan yang saya bunuh sendiri. Saya pikir orang-orang hanya memiliki keinginan inti, untuk mengekspresikan siapa mereka. Dan saya pikir itu selalu ada. Saya mencoba untuk mengabaikannya, sebagai gangguan kecil bahwa setiap kali saya melakukan sesuatu yang sukses, setiap kapitalis di luar sana menginginkan bagian dari tindakan tersebut. Saya mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih terbuka, dengan membantu orang terhubung dan berbagi. Seorang pria yang membuat kursi baru tidak berutang uang kepada semua orang yang pernah membuat kursi. Setiap aplikasi akan dirancang dari awal untuk menggunakan identitas dan teman yang sebenarnya. Teman saya adalah orang yang suka membuat barang keren. Kami selalu memiliki lelucon tentang orang-orang yang ingin memulai perusahaan tanpa membuat sesuatu yang berharga. Banyak hal seperti itu di Silicon Valley. Menghubungkan dunia sangat penting, dan itu adalah sesuatu yang ingin kami lakukan. Itulah mengapa Facebook ada di planet ini. Menurut saya video adalah tren besar, hampir sebesar seluler. Orang mempengaruhi orang lain. Tidak ada yang lebih mempengaruhi orang selain rekomendasi dari teman terpercaya. Rujukan terpercaya memengaruhi orang lebih dari pesan siaran terbaik. Arahan terpercaya adalah cawan suci dari periklanan. Orang menunggu sampai akhir karir mereka untuk memberi kembali. Tetapi mengapa menunggu ketika ada begitu banyak yang harus dilakukan?
Orang sering mengatakan bahwa lebih mudah untuk memprediksi keadaan 10-20 tahun yang akan datang daripada memprediksi bagaimana 3 tahun dari sekarang. Orang tidak peduli tentang apa yang dikatakan seseorang tentang Anda di film, atau bahkan apa yang Anda katakan, bukan. Mereka peduli dengan apa yang Anda bangun. Orang-orang mengembangkan pesawat terlebih dahulu dan kemudian menjaga keselamatan penerbangan. Jika orang-orang fokus pada keselamatan dulu, tidak ada yang akan pernah membangun pesawat. Keterbukaan pada dasarnya mempengaruhi banyak institusi inti dalam masyarakat, media, ekonomi, bagaimana orang berhubungan dengan pemerintah dan hanya kepemimpinan mereka. Ketika Anda ingin mengubah sesuatu, Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Jika Anda menyenangkan semua orang, Anda tidak membuat cukup kemajuan. Lebih dari 4 juta bisnis memiliki halaman di Facebook yang mereka gunakan untuk berdialog dengan pelanggan mereka. Membangun misi dan membangun bisnis berjalan seiring. Membantu 1 miliar orang terhubung adalah hal yang luar biasa, merendahkan dan sejauh ini hal yang paling saya banggakan dalam hidup saya. Memberikan pengalaman berbagi foto terbaik adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak orang menyukai Facebook, dan kami tahu akan ada gunanya menyatukan kedua perusahaan ini. Jika kita ingin mendapatkan pengaruh terbesar, cara terbaik untuk melakukannya adalah memastikan kita selalu fokus pada penyelesaian masalah yang paling penting. Jika tidak ada yang rusak, berarti Anda tidak bergerak cukup cepat. Orang belajar dengan membuat kesalahan. Saya pikir, jika ada, kisah Facebook adalah contoh yang bagus tentang bagaimana jika Anda membangun produk yang disukai orang, Anda dapat membuat banyak kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.